Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Oke, kali ini saya akan menceritakan ikatan batin antara Satrio Piningit dan ibunya, dan sedikit keajaiban yang dialaminya. Waktu remaja, Satrio Piningit membuat batu bata. Dengan kayu seadanya, dia membuat batu bata 30.000. Banyak orang yang mencemooh, apakah bisa dengan dongkel-dongkel kayu pring dan sedikit daun-daun pring itu bisa matang dengan 30.000 itu. Satrio Piningit hanya bisa diam dan sedikit senyum. Karena batu bata itu akan digunakan untuk rendengan, dijual waktu musim penghujan, karena saat itu sulit sekali mencari uang ataupun jualan es tung. Dibakarnya batu bata itu sendirian dan hampir semua matang, dan dijualnya batu bata itu, uangnya diserahkan, lagi-lagi diserahkan sama ibunya. Saat itu Satrio Piningit punya keinginan minta dibikinkan kamar mandi jedingan untuk mandi. Dengan bapaknya tidak dibikinkan. Dan dia bikin sendiri dengan keadaan yang serba pas-pasan. Dibikinlah kamar mandi dengan luluh tanah liat, dan sedikit polesan semen, karena semen waktu itu mahal. Alangkah menakjubkan sekali. Sampai 50 tahun jedingan itu tidak retak dan tidak rusak sampai saat ini. Dan waktu Satrio Piningit menjalani puasa atau tirakat tanpa disuruh ibunya di hari telasan puasa yang terakhir, dia selalu ikut tidak tidur sehari satu malam. Walaupun dia tidak dikasih tahu, dengan Satrio Piningit dia selalu tetap ikut memikul beban Satrio Piningit.
Dan suatu ketika ibunya yang berumur sekitar 80 lebih, dia berbicara dengan anak-anaknya, cerita soal haji, tetangganya naik haji, adiknya naik haji. Satrio Beringit mendengar, karena saat itu Satrio Beringit sudah berkecukupan, namun tetap masih bersahaja. Mbok, apa awakmu pengen munggah kaji? Yo pengen tole. Saat itu juga Satrio Beringit mendatarkan ibunya. Lagi-lagi ibunya mengatakan sama Satrio Beringit, "Le, yo jo aku tok to le, adikmu wedok iku yo unggahno kaji." Didaftarkan adiknya juga. Sungguh luar biasa. Tapi anehnya yang berangkat saat itu langsung ibunya sendiri, karena adiknya menunggu kuota. Dan berangkatlah dia naik haji. Sampai di Mekah ibunya mengalami keajaiban-keajaiban yang mungkin orang tidak akan percaya. Silahkan, monggo percaya. Kalaupun tidak percaya, monggo. Dalam perjalanannya ibunya menunaikan ibadah haji, makanan selalu ada aja yang membawakan, minuman juga begitu. Tapi yang paling aneh waktu dia melempar jumroh, di situ dia seakan-akan merasakan tidak ada orang satupun orang yang melempar jumroh, padahal itu haji besar. Dia hanya didampingi 2 orang. Dia melemparkan dan selesai. Setelah selesai, dia ditanya sama teman-temannya, "Mbah, sampean mau lho mbah, kok penak men, kok iso langsung miber munggah ngideki nginjak orang-orang itu, ada yang dilinjak punggungnya, kepalanya gitu." "Loh, kata siapa?" Jawab ibunya Satrio Beringit itu. "Tadi itu nggak ada orang sama sekali. Saya hanya sendirian diantar sama orang 2 itu loh. Dan anak kecil gitu loh." "Enggak mbah, tadi itu sampean itu naik kepalanya orang itu." Semua pada bengong. Dan akhirnya dia pulang dengan selamat. Dan lagi-lagi Satrio Beringit masih diuji. Waktu dia tidak ingin atau tidak melakukan spiritual atau pantangan untuk tidak tidur. Tapi saat itu dia merasakan tidak tidur itu selama 5 tahun. Dia berusaha dan kebingungan. Wajar toh, dia hanya manusia biasa. Diminum obat tidur tidak bisa. Dengan daya upaya dia tidak bisa. Dan akhirnya dia pasrah. Dan tidak bisa tidur itu sampai 5
tahun. Sungguh luar biasa. Makanya dia sekarang melihat gaib seakan-akan itu tidak ada bedanya antara orang hidup dan makhluk-makhluk halus itu. Semua nampak. Oke, sampai di sini saja sekelumit hubungan antara Satrio Piningit dan ibunya. Sekali lagi, monggo percaya, tidak percaya nggih monggo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Semoga makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia.